kelompok kami akan menjelaskan beberapa landasan dari filsafat ilmu. Sebelumnya, filsafat ilmu itu memiliki 3 landasan. Yang pertama adalah landasan ontologi, yang kedua landasan aksiologi, yang ketiga adalah landasan epistemologi. Nah, di sini kelompok kita akan memaparkan materi mengenai 2 landasan dari filsafat ilmu, yaitu landasan ontologi dan landasan aksiologi. Nah, landasan ontologi sendiri itu secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu ontos dan logos. Nah, ontos sendiri itu berarti ada atau keberadaan sesuatu, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi ontologi secara terminologi itu berarti cabang filsafat yang mempelajari mengenai hakikat keberadaan atau hakikat realitas. Landasan ontologi sendiri itu memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama metodis. Kajian ontologi itu harus dilakukan dengan metode ilmiah yang teruji dan sistematis. Yang kedua adalah sistematis, yaitu penyusunan ontologi itu harus dilakukan dengan terstruktur atau tersusun. Kemudian yang ketiga yaitu koheren. Setiap unsur dalam ontologi itu harus saling mendukung dan tidak mengandung kontradiksi, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam pemahaman hakikat suatu kenyataan. Kemudian yang keempat itu rasional. Konstruksi ontologi itu harus didasarkan kepada logika dan kaidah berpikir yang benar, sehingga dapat dipahami dan diterima secara intelektual. Kemudian yang kelima adalah komprehensif. Ontologi itu harus mampu melihat objek kajian dari berbagai sudut pandang atau dimensi yang relevan, sehingga pemahaman terhadap realitas menjadi lebih lengkap dan mendalam. Kemudian yang keenam adalah radikal. Penyusunan ontologi itu harus mengupas hingga ke akar-akar persoalan atau esensi dari suatu kenyataan, tanpa menyisakan aspek yang belum terungkap dan dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu universal. Ontologi itu harus dibangun dengan memiliki muatan kebenaran yang berlaku secara umum dan relevan di berbagai konteks atau situasi, sehingga memiliki nilai atau kegunaan yang luas. Selanjutnya, karakteristik ontologi. Yang pertama, ontologi itu adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji mengenai makna ada atau keberadaan sesuatu, yang mengenai karakteristik esensial yang terkandung dalam dirinya dan dapat dilihat dari bentuknya yang abstrak. Nah, kemudian yang kedua, ontologi itu cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai tatanan atau struktur realitas dalam pengertian seluas-luasnya. Dia itu dapat menggunakan berbagai kategori. Contohnya adalah ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, kenyataan atau ilusi. Kemudian yang ketiga, ontologi itu adalah cabang dari filsafat ilmu yang berupaya menggambarkan esensi paling mendasar dari suatu hal. Contohnya yaitu suatu hal itu mutlak, tunggal, memiliki bentuk yang kekal dan sempurna. Kemudian yang keempat adalah ontologi itu adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi tentang status keberadaan, seperti apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi, apakah pikiran memiliki keberadaan yang sejati, serta berbagai pertanyaan serupa lainnya. Di sini
Ontologi itu memiliki beberapa aliran, yakni yang pertama aliran naturalisme. Dalam pandangan aliran ini, semua yang dianggap sebagai kenyataan itu memiliki sifat alami dan dianggap bahwa klasifikasi utama untuk menjelaskan kenyataan adalah peristiwa atau kejadian. Kemudian yang kedua adalah materialisme. Dalam pandangan ini, alam semesta itu dapat dipahami melalui hukum-hukum dinamika. Maksudnya, segala perubahan, interaksi, dan pergerakan yang terjadi di alam ini itu dapat dipahami dan dijelaskan menggunakan hukum-hukum fisika yang mengatur tentang dinamika gerak. Nah, kemudian yang ketiga adalah idealisme. Aliran ini tuh menekankan bahwa dunia fisik dan material hanyalah gambaran dari ide-ide atau pikiran kita, bukan realitas yang berdiri sendiri. Jadi, aliran ini percaya bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pikiran atau ide kita, bukan semata-mata dari pengamatan atau pengalaman fisik. Kemudian yang terakhir yaitu hilomorfisme. Aliran ini berpandangan bahwa semua hal di dunia ini itu terdiri atas materi dan hakikat. Bentuk materi dan bentuk itu selalu ada bersama-sama untuk menciptakan sesuatu yang ada. Jadi mereka ini saling berkaitan. Nah, selanjutnya landasan aksiologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang landasan aksiologi. Aksiologi sendiri menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni aksios dan logos. Aksios yang memiliki makna nilai atau kebaikan, sedangkan logos yang memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Secara terminologi, aksiologi ialah sebuah kajian yang dapat memberikan nilai dan memberikan manfaat. Nah, di sini saya akan memberitahukan beberapa definisi menurut beberapa filsuf. Yang pertama adalah menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi ialah teori nilai yang berkaitan. Nah, yang kedua ini menurut dari Bramai ialah aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting, antara lain yang pertama, tindakan moral yang melahirkan etika. Yang kedua, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Dan yang ketiga ialah kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nah, dalam aksiologi ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ialah etika dan yang kedua ialah estetika. Di sini saya akan menerangkan tentang etika. Etika ialah sebuah cabang dari ilmu filsafat aksiologi yang berhubungan dengan moralitas kehidupan manusia karena menyangkut apa yang baik dan buruk. Berdasarkan moralitas, kemudian timbul pembahasan tentang keadilan, toleransi, dan kebaikan. Etika sendiri mencakup 3 bidang, yaitu metaetika, etika normatif, dan etika terapan. Metaetika ialah sebuah kajian filosofis yang menjadi acuan moral. Sedangkan etika normatif ialah metode praktis dalam menentukan moral. Nah, terakhir etika terapan. Etika terapan adalah sebuah filsafat. Etika terapan ialah apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Dalam filsafat ilmu, yang paling menonjol adalah etika terapan, karena melahirkan bagaimana seharusnya etika seorang ilmuwan.
Nah, yang kedua ini ialah aspek kedua dari aksiologi ialah estetika. Estetika merupakan pembahasan tentang nilai-nilai keindahan. Adapun kaitannya dengan filsafat ilmu adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai keindahan dalam ilmu pengetahuan atau dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana sih hasil-hasil ilmu pengetahuan bisa memperindah kehidupan manusia? Nah, selanjutnya ini ada aliran dalam aksiologi. Dalam aksiologi memiliki beberapa aliran, yakni yang pertama ialah hedonisme. Hedonisme ialah sebuah aliran yang mementingkan nilai pada aspek kenikmatan. Jadi menurut aliran ini, apapun yang membawa kepada kenikmatan adalah kebaikan. Sedangkan hal yang membawa kepada ketidaknikmatan atau kesakitan adalah sebuah keburukan. Aliran ini kemudian berpecah menjadi 3 jenis, yakni pertama ialah egoistik, hedonisme. Nah, dalam aliran hedonisme terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ialah egoistik hedonisme yang menekankan pada kenikmatan individu, dan yang kedua ialah universal hedonisme, ialah sesuatu yang menekankan pada kenikmatan universal, dan yang ketiga ialah psychological hedonisme, ialah sesuatu yang menganggap bahwa perbuatan seseorang untuk memperoleh sebuah kenikmatan itu dengan adanya dorongan psikologis. Nah, yang kedua dalam aliran aksiologi ialah utilitarianisme, yaitu aliran yang mementingkan nilai kegunaan. Jadi menurut aliran ini, semua yang baik atau benar adalah sesuatu yang berguna, sedangkan sesuatu yang tidak berguna dianggap tidak benar. Nah, yang ketiga ialah aliran pragmatisme, ialah sebuah aliran yang menekankan pada aspek kegunaan, manfaat, dan akibat praktisnya. Jadi menurut aliran ini, sesuatu dikatakan benar apabila berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, prinsip dan manfaat dalam aliran pragmatisme ini ialah tidak hanya ditekankan pada aspek kenikmatan saja atau kebahagiaan, melainkan ditekankan pada akibat praktisnya. Nah, yang terakhir ini ialah teori nilai dalam aksiologi. Dalam landasan aksiologi sendiri, ada wacana aksiologi yang membahas dan menerangkan terkait persoalan nilai, etika, dan estetika. Nah, di sini akan terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama ialah teori objektivitas nilai. Teori ini adalah teori sudut pandang yang menunjukkan bahwa nilai adalah objektif. Nah, yang kedua ialah teori subjektivitas nilai, yaitu pandangan bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan tidak ada dalam dunia real objektif, tetapi merupakan perasaan-perasaan atau sikap pribadi yang merupakan penafsiran atas kenyataan. Nah, yang ketiga ialah relativisme nilai, yaitu pandangan yang memiliki beberapa prinsip. Nah, berikut ini ialah beberapa prinsip tentang relativisme nilai. Yang pertama ialah nilai bersifat relatif karena berhubungan dengan preferensi. Nah, yang kedua ialah nilai-nilai berbeda secara radikal dalam banyak hal dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Nah, yang ketiga ialah penilaian seperti benar atau salah, baik atau buruk tidak dapat diterapkan padanya.
Yang keempat ialah tidak ada nilai-nilai universal, mutlak, dan objektif manapun yang diterapkan pada semua orang dan pada segala waktu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara landasan ontologi dan aksiologi ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, sebetulnya kedua landasan ini itu memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal aspek pembahasannya, di mana pada landasan ontologi, landasan ini itu berfokus membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan mengenai sesuatu. Sementara dalam landasan aksiologis ini sendiri itu berfokus membahas tentang nilai, etika, dan manfaat yang terkandung dalam sesuatu. Namun setelah kami analisis lebih dalam, ternyata kedua landasan ini itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat, serta dapat memberikan timbal balik yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan nantinya. Kok bisa? Nah, jadi pada dasarnya dalam landasan ontologi ini sendiri itu dilakukan suatu pencarian atau pemeriksaan atau analisis terhadap suatu ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan tersebut itu memang benar-benar ada dan dapat dibuktikan, atau malah sebaliknya, ilmu pengetahuan tersebut hanyalah fiktif belaka dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya atau hakikatnya. Nah, jadi dari proses tersebut itu penentuan suatu objek dari ilmu pengetahuan itu dapat dilakukan atau dapat ditentukan karena kan sudah diketahui hakikat realitas dari ilmu itu sendiri. Kemudian dalam landasan aksiologis, nah jadi dalam landasan aksiologis ini sendiri itu dilakukan suatu pencarian terhadap nilai, etika, dan manfaat yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan itu kan nantinya itu dapat memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, dari sini kan kita itu dapat mengetahui bahwa landasan aksiologis itu memiliki peran penting dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Karena jika suatu ilmu pengetahuan tidak memiliki nilai atau landasan aksiologis, maka tentu ilmu pengetahuan tersebut itu dapat mendatangkan kemudorotan atau justru bisa juga dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Contoh sederhana dari hubungan kedua landasan ini yaitu dalam bidang kedokteran contohnya. Dalam bidang kedokteran, landasan ontologis itu menempatkan tubuh manusia ini itu sebagai objek yang nyata dan kenyataannya itu dapat dipahami melalui proses biologis. Sementara dalam landasan aksiologis, ilmu kedokteran ini itu memiliki nilai manfaat yang tinggi, di mana ilmu kedokteran ini itu dapat bermanfaat bagi tubuh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang bersarang kepada tubuh manusia itu sendiri. Nah, dari sini kan dapat kita ketahui bahwa landasan ontologis dan aksiologis ini itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat, di mana landasan ontologis ini itu berfungsi sebagai penentuan objek dari suatu ilmu pengetahuan, sementara landasan aksiologis ini itu berfungsi sebagai untuk menentukan atau mencari nilai, etika, dan manfaat yang terkandung dalam ilmu pengetahuan tersebut. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama, yaitu yang pertama adalah landasan ontologi, kemudian landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Namun kali ini kami hanya membahas 2 landasan utama, yaitu landasan ontologi dan landasan aksiologi. Nah, yang pertama landasan ontologi. Jadi landasan ontologi ini sendiri merupakan sebuah landasan yang membahas tentang hakikat realitas atau eksistensi dari segala sesuatu. Adapun dalam landasan ontologi ini sendiri terdapat 7 aspek penting, yaitu ada
metodis, kemudian sistematis, kemudian ada koheren, kemudian ada rasional, kemudian komprehensif, kemudian ada radikal, dan yang terakhir adalah ada universal. Selain itu terdapat 4 aliran utama yang terdapat dalam landasan ontologis ini sendiri, yaitu ada aliran naturalisme, kemudian ada aliran materialisme, kemudian ada aliran idealisme, dan ada aliran hilomorfisme. Nah, kemudian bergeser pada landasan aksiologis. Landasan aksiologis ini sendiri merupakan landasan yang membahas mengenai nilai-nilai yang melekat pada pengetahuan serta bagaimana cara pengetahuan tersebut itu dapat diterapkan secara efektif. Nah, jadi dalam landasan aksiologis ini itu memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek etika dan aspek estetika. Selain itu terdapat 3 aliran yang terkandung dalam landasan aksiologis, yaitu mulai dari aliran hedonisme, kemudian aliran utilitarianisme, dan aliran pragmatisme. Selain itu juga terdapat beberapa teori nilai dalam landasan aksiologi, yaitu meliputi teori objektivitas, kemudian teori subjektivitas, dan teori relativisme. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara landasan ontologi dan aksiologi ilmu. Jadi landasan ontologi dan aksiologi ilmu ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, meskipun keduanya ini itu memiliki perbedaan mendasar dalam hal pembahasannya, di mana landasan ontologi ini berfungsi sebagai penentuan objek dari ilmu pengetahuan, sementara landasan aksiologi ini berfungsi sebagai penentuan atau pencarian dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ilmu pengetahuan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.